topiknya kita pada siang hari ini, Sobat Sehat dan juga dokter, kita mau bahas tentang mendukung tumbuh kembang anak dengan nutrisi yang tepat. Betul ya dok ya? Ya. Sebagai pembuka nih dok, mungkin boleh dijelaskan dulu dok, pertanyaan pertama saya, kenapa sih dok nutrisi itu jadi hal yang penting dalam mendukung tumbuh kembang anak? Silakan dok. Nah, jadi salah satu yang mendukung tumbuh kembang anak pastinya memegang peran utama itu nutrisi, Dok Imin. Nutrisi ini penting untuk pertumbuhan, jelas kan, makronutrien untuk meningkatkan berat badan. Selain itu juga nutrisi ini juga ada mikronutrien, berarti kan seperti yang kecil-kecil tuh, seperti vitamin, mineral, yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Ya, jadi nutrisi ini memegang peranan sangat penting untuk menjaga baik daya tahan tubuh atau menunjang tumbuh kembang anak. Kembang anak. Oke. Nah, tentunya dengan umur yang berbeda, nutrisinya juga berbeda ya dok ya. Anak atau bayi umur berapa bulan sama yang berapa tahun, tentunya nutrisi atau kebutuhan nutrisinya, kebutuhan gizinya akan berbeda ya dok ya. Kita bicara dulu untuk bayi ini dok, Kan kalau kita orang timur itu mungkin prioritasnya kalau bisa sih ASI ya dok ya. Sebenarnya kelebihan ASI ini apa sih dok? Kenapa harus ASI gitu dok? Oke. Jadi untuk menunjang tumbuh kembang, nutrisi yang optimal itu tetap 0 sampai 6 bulan yang direkomendasikan itu ASI, Dok Imin. Itu udah sesuai rekomendasi WHO dan juga sesuai rekomendasi IDAI. Kenapa sih ASI ini merupakan nutrisi yang terbaik untuk 0 sampai 6 bulan? Dikarenakan satu, ASI ini dia memiliki lemak, DHA dan kolesterol yang cukup untuk perkembangan otak. Kemudian yang kedua, dia ini mempunyai komposisi yang berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi ASI ini ada ASI istilahnya for milk dan hin milk. Dan juga ada ASI prematur. Jadi dia mengikuti usia bayi, segitu uniknya. Dia akan mengikuti kebutuhan bayi sesuai dengan usia dan juga ada namanya ASI awal dan ASI akhir, di mana komposisinya juga akan mengikuti dengan kebutuhan bayi. Ya, itu. Kemudian ASI juga memiliki vitamin dan mineral yang sudah sesuai dengan kebutuhan bayi. Baik zat besinya yang lebih mudah diserap, kemudian mineral dan vitamin lainnya yang sudah sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian ASI juga memiliki mikrobiota. Nah, mikrobiota ini penting untuk bayi karena sekarang dikenal juga dengan gut-brain axis, yaitu di mana mikrobiota akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian yang unik lagi nih, Dok Imin, ASI ini memiliki variasi rasa. Jadi apa yang dimakan ibunya nih itu ada rasanya dalam ASI. Jadi nanti bayi yang mengkonsumsi ASI dari awal sampai 6 bulan itu biasanya di tahap perkenalan makanan dia akan lebih gampang untuk mengenal rasa karena kan sudah dikenalkan tuh. Kalau susu formula kan dia rasanya begitu aja kan, sudah ada perasa khusus dari perusahaan. Tapi kalau ASI ini dia misalnya ibunya makan apa ya itu rasa ASInya, jadi berubah-berubah sesuai dengan konsumsi ibu itu. Dan juga ASI memiliki zat protektif. Nah, zat protektif ini pastinya nggak akan didapatkan dari susu lainnya karena imunoglobulin yang dikeluarkan dari ASI itu dari tubuh ibunya. Jadi misalnya nih ibunya pernah sakit A atau pernah sakit tertentu, kan tubuh membentuk imunoglobulin nih. Nah, nanti imunoglobulin itu akan dikeluarkan dari ASI dan didapatkan oleh bayi. Jadi bayinya itu akan mempunyai daya tahan tubuh yang pastinya lebih tinggi. Dari kandungan-kandungan tadi nih dok, pengen tahu nih dok, kalau ada yang pernah bilang tuh kalau kolostrum itu apa sih dok? Kemudian fungsi atau manfaat kolostrum itu sendiri apa sih dok? Nah, jadi kalau kolostrum itu terkait dengan ASI eksklusif katanya ya dok ya? Ya, jadi kalau kolostrum itu
dia ASI yang dikeluarkan di awal itu kolostrum. Kembali lagi dia yang seperti saya jelaskan. Jadi ASI itu kan akan berubah komposisinya sesuai dengan usia anak lah, sudah disesuaikan ya kan. Nah, kolostrum ini mengandung antibodi yang tinggi, mengandung imunoglobulin A yang tinggi, dan kalorinya dan asupannya juga sudah sesuai untuk si bayi. Jadi kalau bisa dari awal sejak melahirkan itu inisiasi menyusui dini. Jadi bayi tetap diberi ASI segera setelah lahir di jam pertama kelahiran itu paling optimal karena kolostrumnya akan masuk ke adik bayi dan akan meningkatkan imunitas dari adik bayi gitu. Bayinya, oke. Jadi yang pertama keluar itu kolostrumnya banyak ya dok ya, itu yang penting untuk si bayi. Oke. Nah, kalau misalnya bicara soal usia nih dok, sebenarnya, kalau menurut kedokteran sendiri nih dok, idealnya ASI itu diberikan berapa lama sih dok? ASI itu sesuai WHO dan IDAI sudah memberi cutline gitu ya. Jadi 6 bulan. 6 bulan itu ASI masih bisa memenuhi kebutuhan gizi dari bayi. Nah, setelah 6 bulan ini sudah tidak cukup kandungan baik kalorinya maupun kandungan mineralnya itu tidak cukup. Jadi harus disertai dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Mungkin masih banyak nih bunda-bunda di rumah yang masih bingung sebenarnya MPASI yang saya kasih buat anak saya ini tepat atau enggak sih? Baik dari komposisinya atau teksturnya atau mungkin rasanya atau nutrisinya gitu ya dok ya. Nah, kalau bicara soal strategi lah ya dok, bisa kita bilang strategi untuk pemberian MPASI. Sebenarnya seharusnya seperti apa dok? Yang pertama soal waktu atau teksturnya gitu dok, boleh? Mungkin ada anjuran atau ada informasi nih untuk bunda-bunda di rumah. Nah, jadi ketika bunda akan memulai MPASI persiapannya 4 yang harus diperhatikan. Jadi dia harus tepat waktu, diberikan tepat waktu, kedua adekuat, baik secara kualitas maupun kuantitas, kemudian aman dan higienis, ini juga penting, dan yang keempat diberikan secara responsif. Jadi 4 yang perlu diperhatikan Dok Imin ketika akan memulai MPASI, bunda ini harus menyiapkan. Nah, 4 ya. Kita mulai tepat waktu, adekuat, kemudian yang ketiganya tadi itu adalah apa tadi dok? Aman dan higienis. Aman dan higienis, dan yang kemudian yang keempat diberikan secara responsif ya dok ya. Iya, itu yang betul. Harus diperhatikan. Yang pertama dulu dok, tepat waktu apa aja nih dok yang harus diperhatikan untuk MPASI poin pertama tepat waktu ini dok? Nah, yang dimaksud dengan tepat waktu yaitu pastinya dimulai 6 bulan. 6 bulan, kenapa? Karena kebutuhan nutrisi bayi sudah tidak bisa terpenuhi dengan ASI. Jadi kita harus memulai MPASI. Dimulai 6 bulan. Kemudian tepat waktu juga dihubungkan dengan tekstur. Jadi yang awal nih 6-8 bulan Dok Imin, teksturnya tuh lumat. Kemudian 9 bulan sampai 11 bulan teksturnya ini dia kasar atau chop. Kemudian di atas 12 bulan teksturnya seperti makanan dewasa, jadi sudah bisa nasi tim seperti itu. Nah, kenapa sih tepat waktu ini penting? Karena peningkatan tekstur yang sesuai dengan tepat waktu juga penting, karena kalau nggak dinaikkan teksturnya, pastinya kalori yang masuk itu nggak akan sesuai. Karena kalori makanan lumat dengan kalori makanan chop atau kalori makanan dewasa itu pasti berbeda. Kalau lumat, kalorinya itu hanya 0,3 kilokalori per mili. Jadi nggak akan sesuai kalau misalnya nggak dinaikkan. Kan kalau usianya meningkat, pasti kan kalau kebutuhan kalorinya akan meningkat. Kemudian berpengaruh juga pada perkembangan motor oral. Karena kalau misalnya lumat terus, kan bayi tidak belajar untuk mengunyah
Nah, ini akan kemudian berpengaruh terhadap perkembangan bicara dan bahasa karena sensori motor oralnya tidak berkembang dengan baik. Gitu. Itu yang kira-kira harus diperhatikan oleh Bunda ketika akan memulai MPASI. Jadi dimulainya saat 6 bulan, kemudian teksturnya naik bertahap sesuai dengan usia. Nah, ini yang perlu diperhatikan tepat waktu itu kurang lebih seperti ini Dok Imin, kalau tepat waktu yang dimaksud. Nah, oke Dok, lanjut nih Dok. Yang kedua nih, kalau adekuat, ini gimana ini Dok sebenarnya Dok? Apa sih yang namanya strategi adekuat dalam pemberian MPASI ini Dok? Nah, yang dimaksud dengan adekuat itu ada dua. Adekuat secara kualitas dan adekuat secara kuantitas. Pastinya kan kalau makanan itu kan. Nah, pertama mungkin kita bahas adekuat secara kualitas. Jadi kualitas MPASI-nya itu perlu diperhatikan. Apa sih yang baik itu? Seperti apa? Yang baik itu dia mengandung makronutrien dan mikronutrien pastinya. Nah, komposisi makronutriennya juga harus diperhatikan, Dok Imin. Jadi, karbohidrat itu 60% kebutuhan per kali pemberiannya ya, jadi perbandingannya. Kemudian protein 10%, lemak 30% ini harus ada dalam setiap kali pemberian makan besar pada bayi. Kemudian jangan lupa juga perlu ada serat gitu kan. Nah, serat ini unik Dok Imin. Jadi serat ini kalau diberikan terlalu banyak, dia akan menghambat absorpsi vitamin dan mineral. Jadi pada anak serat ini cukup perkenalan aja. Jadi nggak usah diberikan dalam ya udah setiap kali snack buah-buah terus kan jadi terlalu banyak serat juga akhirnya akan mengganggu absorpsi makronutrien dan juga akan mengganggu absorpsi mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Gitu. Itu secara berarti serat ini Dok ya. Adekuat ya Dok ya. Serat ini berarti harus diperhatikan serat ya Dok ya. Ternyata nggak selamanya apa yang diberikan itu bisa baik ya. Tetap harus diperhatikan ya Dok ya. Kalau boleh nih Dok, tambahan sedikit nih Dok. Makanan atau ya makanan apa sih Dok yang banyak mengandung serat ya Dok yang mungkin harus diperhatikan jumlah atau komposisinya saat kita memberikan sama anak atau sama bayi itu apa aja sih Dok biasanya Dok? Ya, kalau serat mah pastinya terkandung dalam buah, sayur kan seperti itu. Buah, sayur Jadi ya Dok ya. serat tetap perlu, tapi nggak usah dalam jumlah yang berlebih. Jadi semua itu tetap diberikan sesuai komposisi. Iya. Kemudian kalau dari protein sendiri juga kan dibagi jadi dua, Dok Imin. Dia ada protein hewani dan protein nabati. Nah, tetap lebih direkomendasikan protein hewani. Kenapa? Kenapa dibandingkan protein nabati ini lebih kita rekomendasikan protein hewani? Karena komposisi asam amino pada protein hewani ini lebih banyak dibandingkan protein nabati. Kemudian beberapa mineral juga tidak terdapat dalam protein nabati. Jadi lebih lengkap komposisinya itu protein hewani. Ya. Kemudian lebih gampang diserap juga adalah dari yang protein hewani asam aminonya. Kalau yang nabati itu dia lebih lama penyerapannya. Gitu. Terus zat besi juga dalam protein hewani dia lebih mudah diserap. Jadi dibandingkan bayam kan juga mengandung zat besi nih. Tapi kalau dibandingkan dalam protein hewani ini dia diserapnya 20 kali lebih cepat dari lebih baik gitu dari absorpsinya daripada bayam. Jadi zat besi itu juga lebih baik didapatkan dari yang hewani. Hewani. Telur, mungkin ya Dok ya, daging-dagingan ya Dok ya, ikan. Oke. Nah, lanjut nih Dok. Ada yang bertanya nih Dok, sebenarnya kalau dalam masa pertumbuhan ini Dok, tumbuh kembang, seberapa penting atau mungkin apa sih yang harus diperhatikan nih mengenai pemberian gula dan garam untuk anak atau bayi? Apakah bisa kayak misalnya contoh mungkin dia banyak minum penggantinya nih Dok, mungkin karena ASI-nya sudah habis atau nggak keluar atau gimana, akhirnya digantikan sama susu formula tapi ditambahin gula, atau mungkin kalau misalnya pas ngasih masak sayurnya nih Dok,
Mungkin karena nggak ada rasa ditambahin garam. Nah, sebenarnya ini punya efek atau enggak sih, Dok, untuk tumbuh kembang anak itu sendiri? Nah, jadi kalau mulai MPASI nih sering ditanyakan nih oleh Bunda nih, boleh nggak ya kasih Hmm. gula dan garam? Karena kan pastinya makanan Ya. dimasak tanpa gula dan garam juga kan rasanya nggak Nggak enak enak. ya. Kebayang kita Betul. aja mau makan makanan tanpa gula garam itu pasti nggak nafsu makan, apalagi adik bayi yang mungkin baru Baik. belajar makan. Nah, kalau gula, kita mulai dari gula dulu. Kalau gula ini, kalau berdasarkan EFSGA memang kita direkomendasikan tidak sama sekali memberikan free sugar di bawah 2 tahun. Tapi kalau rekomendasi IDAI dan WHO boleh diberikan dengan kalau jadi kurang dari 5% kebutuhan kalori. Itu kurang dari 5% kebutuhan kalori Kurang dari lima harian. persen. Nah, gimana sih gambarannya? Nah, kalau misalnya saya kasih contoh nih, misalnya berat badannya 9 kilo, kebutuhan kalori kan 900 kilokalori per hari, ya. 9 kilo, 900 kilokalori berarti kurang dari 5% kan sekitar 45 kilokalori per hari, boleh dari gula. Seberapa sih 45 kilokalori itu? Setara dengan 12,5 gram lah, 11 gram gula. Nah, Bunda perlu tahu dalam 1 sendok teh gula yang nggak penuh ya, maksudnya yang pipi ya, itu 5 gram gula. Jadi kalau 11 gram boleh kan sekitar 2 sendok teh per hari. Teh. Jadi boleh kasih makanan yang maksudnya pas diolah makanannya, pas dimasak boleh dikasih gula sedikit-sedikit ya, kurang lebih sehari itu bolehnya maksimal segitu tuh kalau 9 kilo gitu. Jadi prinsipnya mah kalau Bunda pusing nih mau ngitung-ngitung, prinsipnya boleh tapi sedikit banget lah. Kalau misalnya 9 kilo ya berarti bolehnya 2 sendok teh tapi 2 sendok pipi kan teh. seperti itu. Kalau misalnya lebih muda dari itu ya berarti, tapi dimulai ya di atas 6 bulan, maksudnya karena kan MPASI ya, dalam MPASI ini kita lagi ngomong gula dan garam dalam MPASI gitu, bukan di bawah MPASI, 6 bulan. betul-betul. Di bawah 6 bulan. Jadi Kemudian kalau sebelum 6 bulan, free ya, Dok ya? sebelum 6 bulan mah ASI kan, Free. enggak. ASI semua. Kemudian Lanjut, Dok, kalau garam. garam bagaimana nih? Kan sering jadi pertanyaan juga nih kalau makanan dibikin tanpa garam kan juga nggak enak ya. Nah, garam ini boleh kalau rekomendasinya 0 sampai 12 bulan ini 1 gram, kurang dari 1 gram per hari. Kalau di atas 1 tahun sampai 3 tahun ini kurang dari 2 gram per hari. Nah, gambarannya nih Dokimin, 1 sendok teh ini mengandung 6 gram garam. Jadi 1/6 sendok teh itu boleh per hari. Jadi memang sedikit banget, cuma cuil lah kalau garam gitu dalam membuat MPASI. Itu yang perlu diperhatikan dari gula dan garamnya.